Episode 41. Ruang yang terlalu sunyi. Pagi itu, rumah masih terlelap ketika Albi sudah bersiap pergi. Langkahnya pelan, nyaris tak bersuara. Ia tak ingin membangunkan siapapun, terutama Nia. Semalam, ia memilih tidur di sofa, dan pagi ini, ia memilih pergi sebelum jarak itu berubah menjadi pertengkaran baru. Ia langsung menuju rumah sakit. Di ruangannya, yang lebih menyerupai apartemen kecil, Albi mandi, mengganti pakaian, lalu duduk di meja kerjanya. Tatapannya kosong. Apa keputusanku ini benar? Atau justru aku sedang lari? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, ia takut. Takut kembali menyakiti istrinya, takut kata-katanya melukai lebih dalam. Maka ia memilih diam, memberi ruang seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah, Nia baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah ketika ia melangkah keluar kamar. Dadanya penuh tekad. Hari ini ia ingin meminta maaf. Ia ingin memperbaiki semuanya. Mas, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Mas Albi, Henning. Langkah Nia terhenti di tengah ruang tamu. Matanya menyapu seisi rumah yang terasa terlalu sunyi. Sofa kosong. Tidak ada suara air. Tidak ada langkah kaki. Jantungnya berdegup kencang. Dia pergi. Ketakutan merambat perlahan. Dingin, menusuk. Sepertinya kali ini Mas benar-benar marah, bisiknya lirih. Ia duduk di sofa, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Membujuk pria yang marah bukanlah hal yang pernah ia pelajari. Dengan ragu, ia mencari tulisan atau artikel yang bisa membantunya. Cara membuat suami tidak marah lagi. Satu persatu saran muncul. Liburan bersama, honeymoon ulang, suasana baru. Wajah Nia jadi memerah. Kenapa semuanya mengarah ke bulan madu? Aduh, itu terlalu memalukan. Gumamnya cepat. Namun satu ide berhenti di kepalanya. Makan malam, berdua. Hanya makan. Tidak berlebihan. Tidak memalukan. Matanya berbinar kecil. Harapan yang rapuh. Tapi nyata. Ia segera menelepon sebuah hotel ternama. Saya ingin reservasi ruang VVIP untuk malam ini. Tolong dihias dengan suasana romantis, elegan, hangat, tapi berkesan. Setelah itu, ia menelepon Rahma. Kak Rahma, aku mau minta tolong. Ucap Nia pelan, tapi tegas. Tolong atur jadwal Mas Albi malam ini, jam 8. Bilang saja ada pertemuan kerjasama dengan perusahaan penyedia alat medis. Tempatnya di Hotel Queen. Ruang VVIP nomor 1. Saya mau memberi Mas Albi kejutan. Tambahnya lirih. Rahma tersenyum lebar, meski Nia tak bisa melihatnya. Baik, siap Bu Bos. Tak lama kemudian, Rahma masuk ke ruangan Albi. Dok, nanti malam ada pertemuan dengan perusahaan alat medis dari Jepang. Albi mengernyit. Bukannya itu bulan depan? Ini mendadak, Dok. Tuan Takashi sedang ada di Indonesia. Albi terdiam sejenak. Kepalanya masih penuh. Tapi ia terlalu lelah untuk berpikir panjang. Baiklah, kirim lokasi dan ruangannya, ucapnya akhirnya. Rahma keluar dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Hari berjalan padat. Rapat demi rapat, pasien demi pasien. Albi kembali menjadi dokter yang dingin dan fokus. Topeng yang selalu ia pakai saat hatinya merasa sepi dan berantakan. Usai rapat sore itu, seseorang mendekat. Dok, Albi menoleh. Dokter Zara berdiri terlalu dekat. Apakah pernikahanmu bahagia? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Tangannya bergerak, hendak menyentuh tangan Albi. Refleks, Albi menarik tangannya. Zara tersenyum tipis, seolah tak tersinggung. Aku hanya khawatir padamu. Lanjutnya, lembut namun menusuk. Tidak semua wanita bisa diandalkan, Dok. Ada yang hanya membawa luka, lalu pergi meninggalkan kita sendirian. Ada yang tak pandai membahagiakan suaminya, tapi aku bisa diandalkan. Percayalah. Tatapan Albi mengeras. Cukup, Dokter Zara, ucapnya dingin. Istri saya bukan bahan pembicaraan. Dan jangan melewati batas, ucapnya lagi lebih tegas dari sebelumnya. Zara tertawa kecil. Rendah, kita lihat saja nanti, katanya pelan. Kadang, yang terlihat setia justru yang paling cepat menjauh dan meninggalkan kita begitu saja. Zara melangkah pergi, meninggalkan Albi dengan perasaan tak nyaman dan firasat yang tak baik. Di balik makan malam yang sedang dipersiapkan,
dengan penuh harap. Ada bayangan yang mulai bergerak perlahan, mengincar celah, menunggu momen bersambung.